Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini. Kita alhamdulillah dapat bersama-sama hadir untuk sama-sama melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini saya melanjutkan kajian hadis dari kitab Mukhtarul Ahadits. Pada pagi hari ini saya melanjutkan hadis nomor 668. Bismillahirrahmanirrahim. Sittatu asya'a tuhbitul a'mal. Jadi kata Nabi, ada 6 perkara yang dapat menghapus pahala amal kita, kata Nabi. Yang pertama kata Nabi, al-istighalu bi ghuyubil khalq. Yang pertama yang dapat menghapus pahala amal kita adalah yang pertama, sibuk mencari aib orang lain. Jadi seseorang yang sibuk mencari aib orang lain, salah satunya adalah hal yang dapat menghapus pahala manusia. Yang kedua kata Nabi, wa qaswatul qalbi. Jadi orang yang mempunyai hati yang keras. Hati yang keras ini kata Nabi termasuk 6 perkara yang dapat menghapus pahala. Yang ketiga, wahubbud dunya, orang yang sangat mencintai dunia, orang yang cinta dunia, orang yang lebih cinta terhadap dunia daripada akhirat. Yang berikutnya yang keempat kata Nabi, waqillatul haya, orang yang sedikit rasa malu. Yang kelima kata Nabi, watulul amal, orang yang panjang angan-angan, dan wadul la yantahi, orang yang kezalimannya tidak berhenti. Hadirin dirahmati Allah, jadi 6 perkara ini kata Nabi, salah satunya adalah 6 perkara yang dapat menghapus pahala kita. Yang pertama tadi Nabi menyampaikan al-istighalu bi'uyubil khalqi, orang yang sibuk mencari aib orang lain. Padahal bisa jadi dirinya sibuk untuk memperbaiki amal ibadahnya sendiri. Jadi orang yang gemar membuka kesalahan orang lain, orang yang gibah Jadi gibah itu kata Nabi, orang yang menceritakan kesalahan orang lain walaupun kesalahannya itu benar, itu gibah. Jadi kalau kita menceritakan keburukan orang lain walaupun keburukannya itu benar, itu gibah. Dan orang yang gibah kata Nabi termasuk orang yang memang kata Nabi amal ibadahnya itu akan bisa gugur. Kenapa? Karena kezalimannya menceritakan kehormatan orang lain, keburukan orang lain, amal ibadahnya diambil oleh orang yang diceritakannya. Makanya jangan sampai walaupun kita tahu orang lain mempunyai keburukan, kekurangan, walaupun itu benar, kita saling bercerita kepada teman kita, itu ghibah. Yang berikutnya adalah fitnah, mencari keaiban orang lain. Fitnah itu adalah menceritakan keburukan orang lain tetapi itu tidak terjadi, bukan yang sebenarnya. Kalau menceritakan keburukan orang lain, keburukannya benar, itu ghibah. Tapi kalau nggak benar itu fitnah.
Oleh karena itu hadirin dirahmati Allah, orang yang sibuk mencari keburukan orang lain, baik ghibah, baik itu fitnah, ya ini salah satu amalan, salah satu perbuatan yang dapat menghapus pahala seseorang. Yang kedua kata Nabi, yang dapat menghapus pahala adalah waqaswatul qalb, ya. Orang yang mempunyai hati yang keras, ya. Ada orang yang memang nggak bisa nerima nasihat orang lain, dinasihati sesuatu yang benar nggak mau, karena bisa jadi yang nasihatin kedudukannya lebih rendah. Ya jadi kalau istri menasihati suami, suaminya nggak terima, wah istri tahu apa. Anak nasihati orang tua nggak mau dinasihati, walaupun yang disampaikan anak kita benar. Ya. Atau dari siapapun dia tidak mau menerima nasihat, kenapa hatinya keras? Orang yang tidak bisa menerima nasihat orang lain itu berarti hatinya keras. Orang yang hatinya keras tuh bisa jadi orangnya jauh dari zikir, jauh dari ibadah. Jadi kalau mati itu kata Nabi kafa bil mauti wa'idhan. Kematian itu cukup menjadi nasihat bagimu. Ada orang mati juga enggak sama sekali enggak menjadi nasihat. Sama sekali tidak menjadikan seseorang itu ya ketika ada orang meninggal itu menjadikan introspeksi, menjadikan nasihat bahwa semua manusia akan meninggal. Kenapa demikian? Bisa jadi hatinya keras. Ada orang membaca Al-Quran tidak tersentuh sama sekali. Ada ajakan untuk ya mendengarkan tausiah tidak tersentuh sama sekali. Tidak ada keinginan untuk mengikuti ya kajian-kajian. Kenapa bisa begitu? Bisa jadi orang mempunyai hati yang keras, tidak bisa menerima nasihat dari Al-Quran, nasihat dari orang lain, nasihat dari orang yang lebih muda. Karena hatinya keras, orang yang mempunyai hati yang keras kata Nabi adalah salah satu orang yang akan menghapus pahalanya. Karena apa? Karena tadi kesombongannya, merasa dirinya paling benar. Jadi ibadah merasa dirinya paling benar, yang lain salah. Ya. Perbuatan harian merasa dirinya paling benar, gak mau dinasehati orang lain. Yang ketiga kata Nabi yang dapat menghapus pahala adalah wahubbud dunya, orang yang sangat mencintai dunia daripada akhirat. Ya, jadi kalau dia mempunyai kemewahan, dia hanya untuk kesombongan karena dia lebih mencintai dunia. Ibadah, kalau infak, sedekah, pinginnya diketahui oleh orang lain. Karena dia begitu cinta dunia, kalau infak sedekah orang lain tidak tahu, ya dia merasa ya curiga aja bawaannya. Wah saya infak diterima apa belum nih sama panitia, sama pengurus dan sebagainya. Karena tadi pinginnya disebutkan namanya supaya dipuji orang lain. Ya. Kalau ibadah pinginnya menguntungkan dirinya sendiri. Apapun yang dia lakukan ya hanya karena kecintaan ke dunia, bukan karena ikhlas karena Allah. Ini orang yang lebih mencintai dunia, ibadah bukan karena keikhlasan. Ini salah satu yang dapat, salah satunya adalah mengurangi atau menghapus pahala seseorang. Yang berikutnya kata Nabi, ya, waqillatul haya, orang yang rasa malunya sedikit, ya sedikit rasa malu. Jadi kalau orang yang merasa malunya sedikit untuk berbuat dosa, dia nggak ada malunya. Jadi kalau dia berbohong nggak takut itu ketahuan orang lain, nggak ada malu. Ya, kalau dia yang meninggalkan sholat ya biasa aja, nggak ada malu. Nggak puasa ya nggak ada malu. Ya, mengambil hak orang lain walaupun sedikit udah nggak malu lagi. Ya, orang yang sudah nggak ada malunya, ya, jadi melakukan perbuatan buruk, melakukan perbuatan kezaliman, melakukan perbuatan dosa, udah nggak ada rasa malunya kata Nabi. Ini salah satu amalan perbuatan yang bisa menghapus pahala seseorang. Yang berikutnya yang kelima kata Nabi,
6 perkara yang dapat menghapus pahala kata Nabi watulul amal, orang yang panjang angan-angan ya. Jadi orang yang panjang angan-angan tuh kata Nabi digambarkan orang ini salah satu 6 perkara yang dapat menghapus pahalanya. Jadi kalau mau ibadah dia angan-angannya wah masih muda, baru 50 tahun, nanti nunggu usianya sudah sepuh saja baru rajin ke masjid, baru rajin ibadah. Kalau ada perbuatan-perbuatan sedekah, mau haji, daftar haji, nanti usianya masih muda, daftar haji entar aja. Ibadah kurban nanti saja. Sedekah ya, ibadah sunnah dan sebagainya nanti saja, toh saya masih muda. Ya, ketika berbuat dosa nanti saja taubatnya, nanti takut nanti perbuat lagi, toh saya masih muda, nanti bertobatnya nanti bisa ditunda. Akhirnya orang yang panjang angan-angan akan terus-menerus menunda amal kebaikan, akan menunda untuk berbuat baik, akan menunda untuk berbuat ya taubat. Sehingga orang yang panjang angan-angan akan terus-menerus menunda kebaikan, akhirnya bisa jadi hingga dia wafat belum sempat ya meningkatkan ibadahnya, belum sempat memperbaiki bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam kata Nabi, wa dzulmul la yantahi. Ini orang yang selalu melakukan kezaliman yang terus menerus ya. Jadi zalim kepada manusia yang terus menerus. Bisa jadi zalimnya adalah mengambil hak orang lain. Zalimnya bisa jadi ya orang tersebut selalu merendahkan orang lain. Bisa jadi kedoliman itu adalah selalu mengambil haknya orang lain, bisa jadi haknya dikurangi. Bisa jadi orang tersebut merugikan orang lain terus menerus. Orang yang berbuat zalim terus menerus tanpa disadari, dia akan merasa biasa-biasa saja. Dia akan merasa tidak bersalah, dia merasa itu biasa saja. Sehingga orang yang zalim terus-menerus walaupun itu sedikit, kata Nabi inilah yang termasuk 6 perkara yang dapat menghapus pahala manusia. Hadirin dirahmati Allah, kesimpulan hadis nomor 668 ya, bahwa kata Nabi ada 6 perkara yang dapat menghapus pahala. Yang pertama, sibuk mencari aib orang lain. Ya, tidak perlu kita menceritakan keburukan orang lain. Keburukan orang lain yang diceritakan walaupun itu benar, kata Nabi itu namanya ghibah. Menceritakan keburukan orang lain jika itu keburukan itu tidak ada atau tidak terjadi, itu yang disebut fitnah. Ya, keburukan yang diceritain kepada orang lain bisa benar, bisa salah, itu yang disebut dengan ghibah atau fitnah, itu dapat menghapus pahala seseorang. Yang kedua kata Nabi adalah orang yang mempunyai hati yang keras, orang yang sudah tidak bisa menerima nasihat. Bisa nasihat dari keluarga, ya dari guru, ya nasihat dari Al-Qur'an. Bisa juga nasihat dari tanda-tanda yang diberikan oleh Allah, salah satunya adalah kematian. Kalau orang hatinya keras, sudah tidak bisa menerima nasihat lagi, maka perkara itu yang dapat menghapus pahala seseorang. Yang ketiga kata Nabi, cinta dunia, orang lebih mementingkan dunia daripada akhirat, sehingga yang dimilikinya ibadahnya pun bukan karena Allah tapi karena ketakaburannya, kesombongannya. Yang keempat, rasa malu ya untuk malu, tidak ada rasa malu untuk berbuat dosa sedikit pun, sehingga bisa jadi orang senantiasa zalim dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima adalah panjang angan-angan, menunda untuk bertaubat, menunda untuk beribadah ya, karena angan-angannya adalah bahwa usianya masih panjang, usianya akan diberikan kesehatan terus. Yang keenam, kezaliman yang tidak ada hentinya kata Nabi. Hadirin dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita bisa
berlindung kepada Allah dari 6 perkara yang dapat menghapus pahala kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.